saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Pendeta Lukman Halim. Saya pendeta GKI yang saat ini melayani di GKI Sulung, Surabaya. Saya baru mutasi 18 bulan yang lalu. Sebelumnya saya pelayanan di GKI Sangkra Solo selama 11 tahun. Dan sebelumnya di GKI Peterongan Semarang selama kurang lebih 6 tahun. Salam dari semua jemaat yang pernah saya layani, khususnya dari jemaat GKI Sulung, buat saudara sekalian di tempat ini. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, siapa sih orang Kristen itu? Kalau kita bertanya sama sesama orang Kristen, pasti jawabannya sangat-sangat baik, saudara. Tetapi kalau ada orang non-Kristen yang bertanya kepada saudara, kira-kira siapa sih orang Kristen itu? Atau saudara bertanya sama tetangga, sama teman kampus, sama teman kerja yang bukan Kristen, bertanya sama mereka, menurutmu siapa sih orang Kristen itu? Jawabannya pasti macam-macam, saudara. Mungkin ada yang berjawab bahwa orang Kristen itu suka memberi. Orang Kristen itu baik, penuh dengan kasih. Ada juga yang mungkin yang menjawab bahwa orang Kristen itu biasa-biasa saja. Gak beda jauh kok dengan saya yang bukan Kristen. Ada juga mungkin yang mengatakan bahwa orang Kristen itu orang Kristen yang munafik, orang Kristen yang jahat, suka bergosip, suka melukai hati orang lain, pemarah, dan juga berkata-kata kasar. Saudara, apapun jawaban yang orang itu berikan kepada kita, tentu jawaban itu berdasarkan apa yang dia lihat dalam diri kita sebagai orang Kristen. Ketika dia mendengarkan perkataan kita, dia mengamati dan melihat perilaku kita, dari situlah mereka menyimpulkan siapa kita sebagai orang Kristen. Saudara mengatakan seseorang itu baik dari mana? Apakah dia mengenakan pakaian yang mengatakan aku orang baik loh? Kan tidak. Kita mengatakan orang itu baik ketika kita melihat dia suka memberi, dia begitu ramah terhadap orang lain, hingga kita menyimpulkan dia itu orang yang baik. Kenapa saudara mengatakan dia itu orangnya pemarah? Apa karena wajahnya seram? Kan tidak juga. Bukankah ada juga orang yang wajahnya alim-alim ternyata kalau marah seperti monster, saudara? Kita mengatakan dia pemarah karena kita melihat sedikit-sedikit dia suka marah. Dan kalau dia marah sangat mengerikan. Hingga kita mengatakan bahwa dia itu pemarah. Sehingga kalau biasanya ibu-ibu berkumpul bersama ibu-ibu yang lain, saling bercerita tentang suami-suaminya. Tahu nggak? Suamiku tuh pemarah loh. Ah, masa sih? Di gereja nggak pernah marah loh. Tapi di rumah kamu nggak tahu. Dia itu suka marah. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena istrinya melihat tiap hari di rumah tinggal bersama suaminya. Dan dia menyimpulkan bahwa suaminya ini seorang yang namanya pemarah, saudara. Nah, saudara, siapa kita sebagai orang Kristen itu sangat ditentukan dari apa yang kita tunjukkan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Bukan di gereja, tetapi apa yang kita lakukan di luar gereja, saudara. Senin sampai Sabtu, jika kita berada di rumah, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dimanapun kita berada, orang menyimpulkan siapa kita sebagai orang Kristen. Maka seorang teolog pernah mengatakan bahwa kehadiran gereja, kehadiran orang-orang Kristen itu harus dirasakan oleh dunia. Karena gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagi dan untuk dunia. Saudara, ini tujuan kita menjadi orang Kristen. Bukan cuma supaya kita datang ke gereja, ibadah sama Tuhan, tapi supaya kita itu memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Lewat mana? Lewat kehidupan kita tiap hari. Kita hadir memberikan dampak dan juga rasa dalam keadaan apapun. Dan biasanya kita itu menjadi garam dan terang dalam keadaan yang berlawanan, dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Kalau makanan itu sudah asin, ngapain taruh garam? Gak terasa, saudara.
Kalau ruang ini terang, buat apa kita nyalain senter atau nyalain lilin, saudara? Tidak akan pengaruh banyak. Tapi ketika makanan itu tawar, ketika listriknya padam, kita nyalakan api sekecil apapun, itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ketika makanan tawar, taruh garam akan memberikan rasa yang sungguh luar biasa sekali. Saudara, itulah kehidupan kita. Kalau orang lain bertindak semena-mena, berkata-kata kasar, membeda-bedakan keberagaman, suka marah, kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan, memberikan rasa dan dampak yang berbeda di dunia, saudara. Maka jangan menjadi orang Kristen tomat. Sebentar tobat, segera kumat, saudara. Tobatnya sebentar, kumatnya lama. Bertobat ketika di gereja, baru pulang gereja di jalan. Ketika mungkin naik mobil, ada kendaraan yang ngawur, keluar kata-kata kasar untuk maki-maki yang ngawur itu. Padahal yang dengar adalah orang-orang di mobilnya, kan? Berarti dimaki-maki siapa? Yang dimaki-maki semobil dengan saudara, bukan yang ngawur-ngawur itu, saudara. Belum lagi dikejar, pas sampingnya buka kaca dengan tatapan yang tajam, seperti mau ngajak berantem. Aku benar, kamu salah. Apakah seperti itulah kehidupan orang Kristen, saudara? Tentu bukan hal itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Maka orang Kristen itu hadir dan apapun yang dia lakukan, dia itu membawa pesan. Pesan apa? Pesan yang membawa kabar baik. Pesan yang menyatakan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat. Di hati orang-orang yang tinggal bersama kita dan yang berjumpa dengan kita, saudara. Jadi kita hadir itu mewakili kehadiran Allah, dan apa yang kita lakukan itu menceritakan siapa Allah yang kita imani, yang kita percayai, yang kepadanya kita mempercayakan kehidupan kita, saudara. Maka yang sering kali membuat orang tidak mengenal, tidak merasakan kasih Yesus, bukan semata-mata karena gak ada orang yang memberitakan kabar baik, tapi orang Kristen sendiri yang menjadi penghalang, yang menjadi penghambat untuk orang bisa mengenal siapakah Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Tetangga kita melihat kita rajin ke gereja tiap hari Minggu. Oh, ini pasti wong Kristen. Tapi dia juga mendengar bentakan-bentakan di rumah kita ketika bertengkar. Dan suara barang-barang dilempar, pintu yang ditutup dengan begitu keras. Dan mungkin piring yang dilempar dan pecah. Lalu dia mengatakan, orang Kristen kok seperti itu ya? Saudara, jangan-jangan saudara, orang yang dekat dengan kita yang gak percaya itu tidak mau belajar mengenal Kristen karena kita ini yang menghalangi, yang menjadi hambatan untuk mereka karena kita menunjukkan hidup yang gak jadi berkat buat mereka, saudara. Saya gak pingin singgung siapa-siapa, saudara ya, tapi ini merupakan kesaksian saya. Saya selama 16 tahun dilahirkan di keluarga beragama Buddha. Saya bertobat di usia 17 tahun. Nah, ketika saya berusia remaja, saya punya seorang teman yang beragama Kristen. Teman sangat baik sampai hari ini. Dia suatu hari mengajak saya pergi ke gereja. Habis gereja lah kita langsung pergi main, biar sekali jalan. Namanya ke gereja kan baik ya, bukan ke diskotik, bukan kemana ya, maulah ke gereja. Saya dijemput sama drivernya. Tapi ketika sampai di depan pintu gereja, saya mengatakan sama dia, saya gak mau deh masuk gereja. Saya tunggu di mobil saja atau saya tunggu di warung depan. Loh, kenapa? Saudara, apa yang saya lihat? Waktu itu saya melihat beberapa orang Kristen di depan gereja, pegang Alkitab. Belum ada handphone, aplikasi sudah zaman dulu ya. Di tangan kiri, tangan kanannya ngepul. Serius, saudara. Saya bilang saya gak mau ke gereja.
saya di vihara, tidak ada satupun orang yang berani merokok di tempat ibadah. Memang ada perokok, tapi mereka gak pernah merokok di tempat ibadah. Mungkin di rumah atau di tempat yang agak jauh, enggak di tempat ibadah. Saya bilang, buat apa saya masuk gereja? Kalau gereja aja lebih buruk daripada tempat saya ibadah. Bersyukur saudara, saya punya teman yang baik. Teman yang menunjukkan bahwa enggak semua orang Kristen itu seperti itu. Tapi ingin saya sampaikan saudara, bahwa jangan-jangan saudara, kita inilah yang seringkali menghalangi orang lain untuk mengenal Yesus, untuk mengasihi Yesus, dan juga untuk belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukankah Tuhan pernah berkata, ajarlah mereka melakukan semua hal yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan gak bilang jadikan mereka Kristen. No, ajarlah mereka. Ajarlah mereka mengampuni, berbuat baik sebagai ungkapan syukur. Ajarlah mereka berbuat jujur. Ajarlah mereka untuk bersabar. Ajarlah mereka untuk hidup menghargai sesama seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga mereka melihat, mereka mengamati, sampai mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Itulah pesan yang harus kita sampaikan saudara. Bukan cuma pesan saya orang Kristen, saya ke gereja. Tapi pesan yang membawa orang lain itu bisa melihat karakter Kristen dan melakukan apa yang kita ajarkan lewat perkataan dan tindakan kita, saudara. Saya mengajarkan anak saya itu belajar menghemat air ketika sikat gigi. Buka keran airnya, basah sikatmu, tutup langsung keran airnya. Ambil pasta gigi yang kau sikat gigi selesai, buka keran airnya, basahi kembali sikat giginya, bersihkan, lalu selesai tutup. Berulang-ulang kali saudara saya mengajarkan sampai dia bisa. Suatu hari karena saya tergesa-gesa saudara, saya sikat gigi kilat. Saya buka keran air, basahi langsung sikat biar cepat. Saya nggak matikan keran airnya. Tahu apa yang dikatakan anak saya? Papi, matikan keran airnya. Seperti itulah panggilan kita. Di gereja kita menyampaikan pesan, mengajarkan orang lain melakukan hal yang sesuai apa yang Tuhan ajarkan, hingga kita bisa juga mengajarkan orang lain di luar gereja untuk melakukan apa yang kita lakukan, saudara. Itulah artinya gereja yang menghidupi dunia, yang merupakan tema hari ulang tahun ke-36 Sinode GKI pada hari ini, meskipun tanggal ulang tahunnya besok tanggal 26, saudara. Gereja harus menghidupi dunia. Sebagai orang Kristen, kita nggak bisa mengubah dunia. Nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa mengubah dunia ini tanpa korupsi. Nggak bisa. Saudara nggak bisa menghilangkan keberagaman. Karena Allah menciptakan perbedaan. Saudara nggak bisa menghilangkan orang-orang yang melakukan ketidakadilan, yang bertindak semena-mena. Saudara nggak bisa simsalabim orang jahat hilang di dunia. Nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa menghapus nilai-nilai dunia yang penuh keegoisan, yang penuh dengan ketamakan, yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan dendam, yang mengajarkan balas dendam kepada orang yang melukai hati kita. Kita nggak mungkin bisa. Tetapi sebagai gereja, yaitu orang Kristen, kita dipanggil untuk menghidupi dunia ini. Menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memelihara dunia ini dengan melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Kalau orang lain menabur kebencian, saudara selalu hadir menabur kedamaian. Orang lain berbuat jahat, saudara hadir berbuat baik. Orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang lain gak peduli dengan orang yang membutuhkan, saudara belajar peduli dengan orang yang memerlukan pertolongan. Orang lain membeda-bedakan dalam keberagaman, saudara menghargai keberagaman dan perbedaan dengan memperlakukan orang lain dengan baik. Saudara, dunia kita ini dunia yang gak baik-baik, saudara.
dunia yang terluka dan rapuh. Artinya memang tidak ada dunia yang baik, gak ada dunia yang gak terluka. Dunia ini terluka. Disitulah Allah mengutus kita sebagai gereja yang bukan gedungnya, yaitu orang-orang Kristen, untuk memberikan rasa dan dampak di tengah dunia yang terluka. Mendoakan mereka yang membutuhkan dukungan kita, menghibur mereka yang susah dan sedih, berbuat baik, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau bukan siapa, kalau bukan kita, selalu siapa saudara yang melakukannya? Karena itulah panggilan kita sebagai gereja. Saudara datang ke gereja, memohon berkat Allah. Biasanya kita kalau minta berkat kan telapak tangannya menghadap ke atas. Tuhan, terima, berikanku berkat-berkat-Mu. Tidak salah saudara. Tapi jangan lupa, semua berkat yang kita minta dari Tuhan itu, yang kita terima khususnya jika kita beribadah, untuk apa? Supaya ketika engkau pulang, engkau membalikkan telapak tanganmu menghadap ke bawah, memberkati keluargamu, memberkati rekan-rekan kerjamu, memberkati teman-teman kuliah, teman sekolah, teman sahabatmu, memberkati setiap orang yang berelasi, yang bertemu dan berjumpa dengan saudara. Itulah tujuannya saudara. Makanya selamat beribadah itu bukan cuma kalau kita datang ke gereja. Kita pulang dari gereja, itulah ibadah kita. Yang kata Paulus, ibadah kita yang sejati. Saudara gak bisa memilih mau berjumpa dengan orang yang mana. Kita bisa berjumpa dengan orang yang jahat, juga orang yang baik. Saudara bisa berjumpa dengan orang yang sabar, juga dengan orang yang pemarah. Saudara bisa berjumpa dengan orang yang diskriminasi, dengan juga orang yang menghargai keberagaman. Kita gak bisa memilih dengan siapa kita akan bertemu dan berjumpa saudara. Sekalipun kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Maka dimanapun kita berada, siapapun yang kita jumpai, kita ini harus menghidupi dunia, melakukan hal yang baik. Gampang gak saudara? Tidak gampang. Susah gak? Ya susah. Mungkin gak? Jelas sangat mungkin. Kalau kita tahu itu gak gampang, itu gak mudah, butuh proses. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang menghidupi dunia? Yang pertama adalah hiduplah bersekutu dengan Allah. Engkau memilih tinggal di dalam Allah. Tidak ada cara lain saudara. Bersekutu itu ada sebuah relasi yang erat. Jadi orang Kristen itu bukan cuma tahu, bukan cuma kenal Allah yang dia imani, tapi dia benar-benar tinggal di dalam Allah, bersekutu dengan Allah. Artinya dia memilih mendekat kepada Allah dan menjauh dari dunia, saudara. Hanya dua pilihannya. Saudara memilih dekat dengan Allah berarti menjauh dari dunia. Saudara memilih mendekat dengan dunia berarti menjauh dari Allah. Nah, orang yang bersekutu dengan Allah itu adalah orang yang bukan cuma dia berelasi dengan Allah, tapi dia belajar untuk hidup serupa dengan Allah. Punya karakter seperti Kristus, punya hati seperti Kristus, punya karakter seperti Kristus. Seakan-akan saudara ketika dia berada di rumah, di gereja, dimanapun dia berada, seakan-akan ada Yesus bersamanya. Hingga apapun yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia putuskan, dia selalu bertanya dulu, apakah hal ini benar-benar menyenangkan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah artinya kita harus hidup bersekutu dengan Allah, saudara. Kita belajar untuk mencontoh apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang kita ceritakan. Apakah semua orang Kristen bersekutu dengan Allah? Tidak. Ada orang Kristen yang sekedar tahu, yang sekedar mengenal, tapi tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Allah. Orang
orang hidup takut akan Allah selalu ingat ada Allah dalam hidupnya, maka dia selalu melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Karena dia ingat ada Allah. Tidak mungkin saudara, kalau kita lagi bikin dosa, Allah itu hadir. Tidak mungkin. Kan gak ada toh bapak-bapak, anak-anak muda yang nonton film dewasa, film porno sambil baca Alkitab. Kan gak ada saudara. Karena kalau engkau berbuat dosa, Allah gak ada saudara. Yang kau ingat, yang kau lakukan adalah keinginanmu, dosa yang kau sukai. Gak ada Allah. Kalau kita ingat Allah, kita takut akan Allah. Kita akan berpikir bukan cuma 2 kali. Kita akan berpikir berkali-kali untuk melakukan dosa itu saudara. Jadi kalau kita mudah tersinggung, kita gampang sabar, kita suka berkata-kata kasar. Jangan-jangan saudara, karena kita nggak punya persekutuan yang erat dengan Allah. Itu yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan ketika engkau jauh dari Allah, engkau mendekat dengan dunia. Dengan segala dunia yang ditampilkan kepada kita. Saudara, bacaan Injil kita hari ini menarik saudara. Ini merupakan kelanjutan cerita dari orang-orang yang diberi makan oleh Yesus. 5.000 orang lebih. 5.000 orang lebih ini kemudian berbondong-bondong ikut Yesus sampai mati-matian. Bela-belain untuk tetap berjumpa Yesus sampai di Kapernaum. Untuk apa? Untuk mengalami mujizat pelipat gandaan roti. Untuk urusan perut. Bukan untuk urusan rohani. Ayat 26 Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau enggak mencari aku. Tapi engkau telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka enggak mencari Yesus. Mereka hanya mengejar berkat duniawi. Orang berdoa belum tentu cari Allah saudara. Orang berdoa bisa saja hanya mencari jawaban. Dan dia beriman bukan sama Allah, tapi beriman sama doa yang dia panjatkan. Sehingga ketika dia nggak mendapatkan apa yang dia mohonkan dalam doa itu, dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Tetapi orang yang berdoa beriman sama Allah, apapun yang dia dapatkan dari jawaban doanya, dia tetap mengasihi Allah. Karena dia beriman sama Allah, bukan sama jawaban doanya saudara. Nah orang-orang ini akhirnya nggak heran ketika mereka mendengarkan teguran dari Yesus tentang roti hidup. Perlahan-lahan Alkitab mengatakan satu persatu mulai mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut dia. Why? Karena kata Yesus, memang mereka tidak mau percaya. Mereka memang gak mau bersekutu dengan Allah. Sehingga Alkitab bilang, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata tinggal dan di dalam itu bukan hanya menggambarkan sebuah relasi yang langgeng, yang erat. Tapi ada sebuah kebersamaan. Bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tinggal di dalam Allah berarti bukan cuma kita mati dan bangkit bersama Yesus. Tapi kita mau berjalan bersama Yesus. Kita mau mencontoh, mengikuti jejak teladan Yesus dalam kehidupan kita saudara. Bahasa gampangnya adalah kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Siapa contohnya di Alkitab yang juga melakukan itu? Banyak saudara. Salah satunya adalah bacaan kita yang pertama, yaitu Yosua. Membimbing bangsa Israel yang tegar tengkuk tidak mudah. Tapi Yosua mengatakan bahwa aku bersama keluargaku tetap memilih untuk dekat, untuk bersekutu dan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dengan bersekutu dengan Allah lah Yosua mampu membimbing umatnya di jalan yang benar, betul. Tapi lebih dari itu,
Dengan bersekutu dengan Allah itulah Yosua mampu tetap menjaga hidupnya dengan benar di hadapan Allah. Di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Itulah kunci. Dia bisa tetap menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada ilah-ilah lain. Karena dia memilih untuk bersekutu, untuk beribadah dengan Allah, saudara. Jadi, saudara perlu bertanya sama Tuhan. Bukan hanya kalau mengalami kesusahan. Bukan hanya kalau mengalami pergumulan yang berat. Tuhan, apa sih maumu? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Tetapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan engkau diberkati berlimpah-limpah, dalam engkau berkeluarga, dalam engkau bersahabat, diberikan orang-orang yang baik, keluarga yang cinta Allah, sahabat yang betul-betul juga mendukung engkau jadi berkat. Dan nafas yang masih kita hidup hari ini, tanyakanlah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau masih memberikan aku nafas hidup? Kenapa engkau masih memberikan aku kesehatan? Kenapa engkau mempercayakan aku berkat-berkat yang melimpah? Kenapa engkau memberikan aku jabatan yang tinggi? Kenapa engkau memanggil aku sebagai RT, sebagai manajer? Kenapa aku masih bisa berjumpa dengan teman-teman sekolah, teman-teman kampus tiap hari? Tanya, saudara. Karena sesuatu yang kita punya hari ini, apapun yang kita kerjakan lewat profesi kita, Allah punya rencana untuk kita. Dan saudara harus tanya sama Tuhan. Untuk apa Tuhan memberkati saudara? Saya senang sekali, saudara, kalau ada jemaat saya yang terpilih jadi ketua RT datang sama saya, Pak, tolong doakan supaya saya jadi berkat jadi ketua RT. Wah, saya sungguh senang, doakan, saudara. Saya senang sekali kalau ada jemaat yang punya perusahaan minta didoakan. Pak, tolong doakan supaya saya bisa memimpin perusahaan ini tetap memuliakan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Saya senang sekali kalau ada anak pemuda yang punya jabatan di kampus datang, kok tolong doakan saya supaya saya menjadi berkat. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita hanya sibuk di gereja saja, gak pernah jadi berkat di luar gereja, itu bukan orang Kristen, saudara. Tujuan gereja berada supaya hidupi dunia. Maka yang kedua, saudara, di tengah-tengah dunia itu gak gampang, kita harus berjuang bersama Allah. Percayalah bahwa Allah tidak hanya memanggil kita, mengutus kita jadi berkat di dunia, tapi dia juga melengkapi kita, menyertai kita, dan juga bersama dengan kita. Dialah Immanuel, Allah yang ada dan selalu ada bersama kita, saudara. Maka menjadi orang Kristen itu bukan untuk mengejar berkat Allah. Bukan untuk mendapatkan berkat Allah. Gak perlu engkau minta Allah memberkatimu, saudara. Tapi menjadi orang Kristen itu kita belajar untuk menemukan, untuk mengalami dan menceritakan berkat-berkat Allah yang telah dia berikan kepada kita. Yang dia limpahkan kepada kita tiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Makanya kalau kita melayani Tuhan di gereja, kita memberikan persembahan, kita itu bukan untuk meminta kembali berkat Allah, tapi untuk mengembalikan berkat yang telah kita terima dari Allah. Saudara mengampuni untuk mengembalikan cinta Allah dan pengampunan yang engkau terima every day. Saudara berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, bersikap ramah sama orang lain karena telah menerima berkat kebaikan dari Allah. Saudara belajar bersabar karena telah menerima juga kesabaran dari Allah. Iya kan? Allah begitu sabar terhadap kita, saudara. Kalau Allah berjuang bersama kita, dia juga ingin kita berjuang bersama dengan Allah. Maka jemaat Efesus sudah pernah mengalami seperti yang kita alami sampai hari ini. Mereka hidup di tengah-tengah dunia. Bahkan juga orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka Paulus mengatakan kita ini melawan tipu muslihat iblis.
Perjuangan kita melawan bukan darah dan daging. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Bukankah si setan itu tiap detik berusaha menjauhkan, menggoda kita jauh dari Tuhan. Iya kan? Tapi dia nggak pernah loh yang membuat kita melakukan itu. Setan hanya menggoda. Yang melakukan siapa? Kita. Jadi kalau engkau berbuat dosa, jangan bilang ini salahnya setan. Bersyukurlah setan gak muncul. Bilang, loh kok aku yang salah? Loh kamu yang melakukan, kok aku disalahkan? Iya kan? Salahnya siapa? Salahnya kita untuk memilih ikut godaan yang dia berikan. Maka berjuanglah bersama dengan Allah, saudara. Ketika engkau mau marah, doa Tuhan. Berikan aku kesabaran. Tuhan ngasih enggak? Ngasih dong. Kamu berdoa Tuhan, berikan aku kesabaran. Tuhan mampukan aku nih. Supaya belajar mengasihi, mengampuninya. Tuhan tolong aku ini supaya aku kembali bangkit. Tidak berbuat dosa itu lagi. Tuhan bantu aku untuk bisa mengerti papa mamaku, mengerti pasanganku. Tolong Tuhan, tolong. Semua untuk apa? Supaya kita bisa jadi berkat. Itulah artinya kita berjuang bersama Tuhan. Dalam pelayan di gereja, Tuhan tolong nih supaya aku bisa bekerja sama. Orangnya susah, orangnya sulit. Aku tolong Tuhan, tolong aku, mampukan aku. Tuhan ngasih enggak? Ngasih saudara. Maka Paulus bilang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan dalam kekuatanmu. Bukan dalam kekayaanmu. Tapi dalam kekuatan kuasa Allah. Maka kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana menggambarkan mengenakan itu? Seperti kita menggunakan pakaian, saudara. Kita menggunakan pakaian bukan hanya menutupi badan kita, tapi juga memperlihatkan kepada orang lain pakaian yang kita pakai. Kalau Paulus pernah mengatakan kenakanlah kasih Allah, berarti engkau mengenakan kasih Allah untuk menutupi kasihmu sebagai manusia, supaya engkau menunjukkan kepada orang lain kasih Allah. Kenakanlah senjata perlengkapan Allah. Kenakanlah iman, pengharapan, kasih, kesabaran. Kenakanlah firman Allah yang bukan hanya menjaga engkau di jalan yang benar, tapi firman itu mampukan engkau tetap berbuat benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar. Itulah gunanya senjata perlengkapan Allah. Bukan hanya protek diri kita, tapi kita bisa melawan hal yang gak benar dalam kehidupan kita, saudara. Maka pemazmur sudah menyaksikan pergumulannya kepada kita. Dia mengalami dua pergumulan. Pergumulan fisik dan pergumulan batin. Pergumulan fisik itu orang-orang yang bikin jahat, yang menyakitkan fisiknya. Tapi yang lebih penting dia bilang, dia mengalami penderitaan batin. Ketika melihat orang-orang fasik, ketika melihat kejahatan, ketika melihat ketidakadilan. Tapi apa kata pemazmur? Ketika engkau berlindung sama Allah, engkau akan dijaga, akan dilindungi oleh Allah. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Jadi ketika engkau berjuang bersama Allah, engkau tidak tawar hati. Sekalipun orang-orang di dekatmu adalah orang-orang yang suka marah, yang berkata-kata kasar, tapi engkau mampu untuk berkata-kata yang baik. Karena Allah menjagamu, melindungimu, dan mampukan engkau bertindak yang benar. Itulah artinya berjuang bersama Allah. Di tengah-tengah penderitaan, pergumulan hidupku ini, tetap aku bisa bersaksi tentang Tuhan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku berjuang bersama Allah. Jadi kalau ada orang Kristen bersaksi ketika dia sakit jadi sembuh, ada orang Kristen bersaksi ketika dia gagal jadi berhasil, itu biasa.
Tapi kalau ada orang Kristen bersaksi, dia masih gagal, dia masih jatuh dalam dosa, dia masih bergumul, tapi dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Karena dia berjuang bersama dengan Allah dalam pergumulan itu. Maka jangan menjadi orang Kristen yang masa bodoh. Masa bodoh ada dengan hidup saya, yang penting ke gereja. Yang gak mau tahu. Ketika ada orang bilang kamu tuh gak jadi berkat loh. Kamu tuh suka marah, berkata-kata kasar, berubah. Gak mau tahu, saudara. Dengan menggunakan alasan, dari sononya loh aku begini. Masa mau diubah? Kata siapa? Dari sononya begitu. Bukankah kalau kita mengatakan dari sononya seperti ini, kita itu membenarkan diri kita sebenarnya. Jadi orang Kristen yang mau repot. Dengan begitulah engkau jaim-jaim jadi orang Kristen. Jaga image-nya Yesus. Jangan menambah jumlah daftar orang-orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan. Tambahlah daftar orang-orang Kristen yang benar-benar jadi berkat. Yang menjaga image-nya Kristus. Bukan munafik. Tapi dengan hati yang cinta Allah, yang takut akan Allah, yang tahu ini orang Kristen loh. Maka aku mau jaga image-nya Kristus. Aku mau repot, aku mau tahu. Aku gak masa bodoh ketika aku bikin dosa, bikin salah. Aku bukan hanya memohon pengampunan dari Allah, tapi aku berjuang untuk meninggalkan kebiasaan itu. Jadi bersyukurlah saudara, kalau ketika engkau marah, ketika engkau mungkin berkata-kata kasar, ketika engkau berbuat jahat sama orang lain, ada rasa bersalah di hatimu, bersyukurlah. Kalau engkau nggak punya rasa bersalah, itu yang celaka. Bersyukurlah engkau ada rasa bersalah. Ada rasa untuk datang sama Allah, minta pengampunan, dan ada sebuah gairah untuk mau berubah semakin baik. Bersyukurlah. Tapi jangan cuma bersyukur. Berjuanglah. Tiap hari. Saudara, tidak ada orang Kristen yang gak pernah jatuh dalam dosa. Demikian pula saya. Tetapi kalau kita menjaga image Kristus, maka jauh lebih banyak kita itu hidup jadi berkat. Bukan jauh lebih banyak kita itu menjadi kutuk bagi orang lain, sudah. Makanya kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, ya, sungguh-sungguh ya garis bawahi, sungguh-sungguh ikut Yesus, percayalah. Jauh lebih banyak engkau hidup mengalami berkat-berkat Allah. Kalau engkau sungguh-sungguh ikut Yesus. Ada sebuah artikel yang saya pernah baca yang diberikan judul cukup menarik. Judulnya adalah Ecclesia Viatorum et Militans. Seperti lagu tadi, gereja ini bagai baktera. Kita ini sedang menempuh sebuah perjalanan saudara. Yang akan berakhir kalau kita berjumpa dengan Allah di rumahnya yang kekal. Dalam perjalanan itu kita melewati berbagai macam proses-proses. Yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tapi engkau harus menjadi eklesia gereja. Orang Kristen yang militans. Yaitu yang bergumul, yang berjuang bersama dengan Allah. Jika tidak, kita nggak mungkin mampu melewati proses itu dengan baik. Dan kita nggak mungkin mampu untuk menghidupi dunia ini. Jadilah orang Kristen yang militan, saudara. Militan itu dia selalu bergumul, berjuang, terus berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus. Itulah orang Kristen yang militan. Gak gampang menyerah. Ada sebuah gairah yang terus menerus mau menyenangkan hati Tuhan. Maka bagaimana kita merangkumkan, menyimpulkan khotbah ini? Seperti kata Ibu Teresa. Kalau ingin menghidupi dunia, jadilah orang Kristen. Artinya jadilah Kristus bagi orang lain. Kalau hatimu murni, Yesus ada dalam hidupmu. Dia berdoa dalam dirimu. Dia berpikir dalam pikiranmu. Dia bekerja dalam tubuhmu. Dia memandang lewat matamu. Dia berbicara lewat kata-katamu. Dia bekerja dengan tanganmu. Dia berjalan dengan kakimu. Dan dia mengasihi dengan hatimu. Dia hadir dalam hidupmu. Itulah kita menjadi gereja yang menghidupi dunia.
Maka tagline khotbah saya hari ini saudara, kita itu hanya bisa menjadi gereja menghidupi dunia. Dimulai dari mana? Dimulailah dari orang yang terdekat dengan kita. Di mana kita harus hadir memberikan perubahan dalam diri mereka. Dalam perkataan, perbuatan, karakter, sikap, perilaku hidup kita setiap hari. Saya punya kebiasaan yang baik menurut saya saudara ya. Dan sampai hari ini saya lakukan. Tiap tahun ketika saya berulang tahun saudara, saya selalu tanya sama istri saya. Saya manggilnya Hani gitu ya. Han, setahun ini kira-kira perubahan apa yang kamu lihat dalam diriku? Baik atau buruk? Dan jujur, aku ini selama setahun jadi suami yang baik untukmu atau enggak? Termasuk buat anak-anak. Dia selalu berkata jujur. Kamu tahun ini sering-sering marah. Kamu tahun ini titik-titik saudara ya. Tapi dia juga menyampaikan hal yang baik. Kamu tahun ini juga berubah semakin baik. Kalau saudara ingin tahu apakah aku ini sudah hadir memberikan dampak perubahan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, tanyalah sama anggota keluargamu. Terutama yang sudah menikah, sama pasanganmu. Pasanganmu itu bukan cuma tahu bau kentut saudara, tapi dia juga tahu siapa saudara. Dia tahu perubahan apa yang dia lihat dalam diri kita, dan dia juga tahu apa perubahan yang kita tampilkan dalam dirinya sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Jangan sampai saudara, jangan sampai. Saya sedih sekali kalau ada anak remaja datang ke saya dan ngomong, kok saya nggak lagi mau pelayanan. Kenapa? Percuma saya pelayanan. Papa mama itu aktif di gereja, tapi kalau di rumah gak pernah memahami saya, gak pernah ngerti saya. Ada ibu-ibu ikut paduan suara, rajin sekali, tapi kenapa gak mau di rumah, gak mau ketemu suaminya, bikin bertengkar. Kenapa saudara? Jangan sampai seperti itu. Di sekolah, di kampus, jadilah siswa mahasiswa yang jadi berkat. Selesaikan tugas tepat waktu. Di tempat kerja, jadilah orang Kristen yang bekerja tidak pernah kena SP. Surat peringatan, jangan saudara. Orang Kristen bekerja gak pernah kena surat peringatan. Harus seperti itu. Itulah orang Kristen saudara. Kita memberikan dampak perubahan yang baik dalam diri seseorang. Mulai dari orang-orang dekat dengan kita. Maka selamat merayakan anugerah Allah. Menyatakan cinta Allah dengan menghidupi dunia ini. Dan selamat ulang tahun buat kita semua sebagai jemaat maupun simpatisan GKI. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersehati berdoa syafaat. Kita berdoa. Mari bersama-sama kita mengawal doa syafaat kita dengan menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Dengarkanlah doa yang kami panjatkan dalam pribadi kami. Baik itu kerinduan kami, pergumulan kami, komitmen kami sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan kembali ingatkan kami semua, baik hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami belajar untuk menghidupi dunia ini, menjaga image Kristus dalam kami hidup sebagai suami, istri, anak-anak, mertua dan menantu dalam keluarga, sebagai teman dan sahabat, sebagai rekan-rekan kerja, dan sebagai sesama di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk mampu tetap memilih dekat bersekutu dengan Allah tiap hari dan berjuang bersama-Mu tiap hari, supaya kami bisa menempuh kehidupan kami ini dengan hidup menabur berkat dan menjadi berkat. Kami berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan kami. Bagi jemaat yang bergumul dengan masalah kesehatan, baik yang sedang sakit